Assalamualaikum sahabat Sona Film. Wanita ini bertekad untuk membalas dendam atas kematian suami tercintanya yang tewas dibantai para gangster dengan cara yang sangat brutal. Wah, ini mah pasti seru sob. Karena ternyata wanita ini tidak hanya membabat habis para gangster, tapi dia juga memburu orang-orang yang berkaitan dengan kematian suaminya. Dari mulai polisi korup, para pejabat, hingga para kartel dan juga para mafia. Kira-kira mampukah janda brutal ini menuntaskan aksi balas dendamnya? Oke sob, tanpa berlama-lama, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Film pun dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lisa yang sedang melakukan sesi konseling bersama seorang psikiater sambil mengenang momen-momen indah saat perayaan ulang tahun anaknya. Vous avez déjà perdu un enfant? Le but reste de faire enfin votre deuil. Nah, jadi sob, Lisa ini sedang mengalami depresi atas kematian anaknya yang tewas karena menderita penyakit kanker. Padahal demi bisa membesarkan anaknya itu, Lisa telah mengorbankan karirnya sebagai anggota pasukan khusus kontra teroris dengan memutuskan untuk keluar dari kesatuannya. Sementara suami Lisa yang bernama Eric bekerja di Departemen Operasional Bea Cukai yang saat ini sedang bertugas di negara Brazil. J'opérais dans une cellule de contre-terrorisme et lui était au département opérationnel des douanes. Dan di akhir sesi konselingnya, Lisa pun tampak begitu bahagia karena sang suami akan pulang pada esok hari. Sementara itu di Brazil, Eric terlihat sedang dikepung oleh para gangster dan setelah menghabisi beberapa anggota gangster, Eric pun terlihat berjalan menjauhi tempat tersebut. Namun tiba-tiba dan beberapa saat kemudian, atasan Eric yang bernama Romy mendapat kabar tentang kematian Eric yang tewas ditembak tepat di depan kantor kedutaan. Singkat cerita, Romy pun mendatangi Lisa untuk memberitahukan perihal kematian suaminya. Dan karena kini jasad Eric masih berada di Brazil, maka Romy pun mengajak Lisa untuk ikut ke Brazil bersamanya guna mengidentifikasi jenazah Eric. Lalu saat Romy hendak pergi, dia pun memberitahu Lisa jika sepertinya Eric telah terlibat dengan kasus peredaran obat terlarang hingga dia pun harus berurusan dengan para gangster yang telah menghabisinya. C'était un règlement de compte entre narcotrafiquants. Mendengar itu, Lisa yang terpercaya pun langsung searching mencari pemberitaan terkait kematian Eric. Dan benar aja sob, media pun memberitakan jika Eric telah dilaporkan sebagai pengedar obat terlarang yang terlibat perselisihan dengan kelompok pengedar lainnya, hingga dia pun tewas dibantai oleh kelompok pengedar saingannya tersebut. Dan dengan adanya bukti berupa tumpukan uang dan juga beberapa paket obat terlarang yang ditemukan di rumah Eric, maka polisi pun menyimpulkan jika Eric adalah seorang pengedar obat terlarang. Mengetahui fakta itu, Lisa yang semakin depresi pun mencoba untuk menghabisi dirinya sendiri. Dan karena merasa tak sanggup, akhirnya Lisa pun meminum banyak obat tidur untuk menenangkan dirinya. Singkat cerita, di keesokan harinya, Lisa dan juga Romy telah tiba di Brazil untuk mengidentifikasi jenazahnya Eric. Lalu saat melihat jasad Eric yang dipenuhi dengan banyaknya luka bekas tembakan, Lisa pun tak kuasa untuk menahan tangisnya. Singkat cerita, saat di kamar hotel, Lisa mencoba untuk memeriksa ponsel Eric. Dan saat membukanya, Lisa pun menemukan video terkait peredaran obat palsu dengan merek Pubex yang sengaja diproduksi besar-besaran oleh sebuah perusahaan bernama Fridea. Dan dari sinilah sob, Lisa menduga jika sebenarnya Eric tidak terlibat dengan pengedaran obat terlarang, melainkan dia sedang berusaha untuk membongkar jaringan peredaran obat palsu tersebut. Qu'est-ce qu'on a sur Fubex? Fubex a porté plainte et une enquête est en cours. Eric était dessus? Kemudian Lisa pun mengantar Romy yang hendak kembali pulang ke Prancis. Sementara dirinya akan tetap berada di Brazil untuk menyelidiki siapa saja orang yang sudah terlibat dalam kematian Eric. Kemudian Lisa pun mendatangi kantor polisi untuk menanyakan tentang hasil investigasi dari kasus kematian Eric.
Namun sayangnya Sob, Sersan Ramos yang bertugas melakukan penyelidikan terkait kematian Erik menolak untuk memberikan informasi dengan alasan jika saat ini investigasinya masih dalam proses penyelidikan. Dan saat Lisa hendak pergi, dia pun mengambil foto seorang pria yang diduga ada kaitannya dengan kematian Erik. Kemudian Lisa pun menyewa sebuah apartemen di sebuah lokasi yang diduga sering terjadi kasus kejahatan. Dan saat melihat seorang preman yang sedang memegang pistol, Lisa pun segera mendatanginya dengan tujuan untuk membeli beberapa senjata. Kemudian si preman itu pun membawa Lisa ke tempat penjualan senjata ilegal. Setelah bertemu dengan seorang penjahit wanita yang merupakan bos penjualan senjata ilegal, Lisa pun langsung memesan seperangkat senjata berat dari mulai pistol, senjata otomatis, bahkan beberapa bahan peledak. Lalu saat Lisa mengeluarkan uang, dan saat Lisa menunjukkan foto pria yang dibawanya dari kantor polisi, si bos senjata pun memberitahunya jika pria itu bernama Peixo dan merupakan anggota geng terpaling berbahaya di wilayah tersebut. Di bawah ancaman pistol, wanita itu pun memberitahu Lisa di mana keberadaan Peixo saat ini. Je peux le trouver où lui? Providência. He belongs to a gang there. Singkat cerita, Lisa pun telah berada di sebuah kafe tempat Peixo berada saat ini. Lalu saat Peixo pergi meninggalkan kafe tersebut, Lisa pun terus mengikutinya hingga masuk ke sebuah bar. Dan dengan beraninya Sob, Lisa pun langsung menanyakan siapa dalang di balik kematian Erik. Qui t'a payé pour faire ça? Namun karena Peixo enggan memberitahunya, Lisa pun langsung mengeluarkan granat dan setelah membabat habis anak buah Peixo, Lisa pun langsung menginterogasinya. Qui est-ce qui t'a payé? C'est l'inspecteur en chef du commissariat central. Ternyata Sob, yang telah menyuruh komplotan Peixo untuk menghabisi Erik adalah seorang kepala inspektur polisi bernama Luis Alves. Kemudian Lisa pun mengambil ponsel Peixo dan menanyakan passwordnya. Lalu saat Lisa berhasil membuka ponsel milik Peixo, kemudian kita pun diperlihatkan kepada kepala inspektur polisi bernama Alves yang saat itu sedang berada di kantornya. Lalu saat Alves mendapat panggilan dari Peixo, dia pun segera keluar untuk menjawab panggilan tersebut. Ternyata Sob, Lisa sengaja menelpon Alves hanya untuk mengetahui seperti apa wajah si Alves ini. Lalu keesokan harinya, saat Alves hendak berangkat, dia pun bertemu dengan seorang anak pengemis yang langsung menyiramnya. Seketika itu, Alves yang emosi pun langsung mengejar anak tersebut. Dan saat Alves masuk ke sebuah tempat, anak-anak itu pun langsung mengunci Alves. Ternyata Sob, anak-anak itu telah dibayar oleh Lisa untuk memancing Alves. Lalu saat Alves menyadari jika tempat itu dipenuhi oleh bensin, Lisa pun langsung menanyakan apa alasan Alves menghabisi suaminya. Pourquoi t'as fait tuer mon mari? Dan di tengah ancaman Lisa yang telah bersiap dengan koreknya, Alves pun akhirnya mengakui jika dialah yang telah menyuruh geng Peixo untuk menghabisi Erik. Bahkan dia juga mengakui jika dia sengaja menyimpan uang dan juga obat terlarang di rumah Erik agar kematian Erik tampak seperti perselisihan antara komplotan pengedar obat terlarang. Dan saat Lisa menanyakan siapa yang telah menyuruhnya, Alves pun mengatakan jika dia telah dibayar oleh seorang pengusaha jasa keamanan yang bernama Arturo. Qui t'a donné l'ordre? Arthur Pereira, un type qui passe dans la sécurité privée. Téléphone. Dan setelah Lisa mendapatkan ponsel Alves, maka inilah yang terjadi.
Lalu di malam harinya, saat Lisa menyelidiki tentang perusahaan jasa keamanan yang dipimpin oleh Arturo, dia pun jadi mengetahui jika perusahaan Arturo telah lama bekerja sama dengan perusahaan VDA yang dipimpin oleh pria bernama Barbosa. Dan itu berarti Sob, Barbosa lah yang bertanggung jawab atas pembuatan dan juga peredaran obat palsu yang bermerek Pubex. Namun karena Eric bermaksud membongkar bisnis ilegal Barbosa, maka Barbosa pun menyuruh Arturo untuk melenyapkan Eric. Lalu keesokan harinya, dengan menyamar sebagai wanita yang bernama Madeline, Lisa pun mengaku sebagai utusan dari Kepala Inspektur Alves yang sengaja diutus untuk menemui Arturo. Obrigada. Bom dia. Arthur en français. Madeleine Schreiber. Quand j'étais jeune, j'allais au brochet. Pêche au gros. Dan setelah sedikit basa-basi, Lisa pun memberikan sebuah berkas kepada Arturo. Lalu saat Arturo membuka berkas tersebut yang ternyata berisi foto jenazah Eric, dan Arturo pun tersadar dalam kondisi terikat di kursinya dengan tali pancing yang sudah masuk ke dalam kerongkongannya. Je t'en ai fait avaler 2 comme ça dans ton sandwich. Ok. Kemudian Lisa pun memaksa Arturo untuk memberinya akses langsung agar bisa bertemu dengan Barbosa. Je veux voir Andrea Barbosa. Dan Arturo pun memberitahu Lisa jika ia bisa bertemu Barbosa dengan memanfaatkan pria bernama Junior yang merupakan anaknya Barbosa sekaligus wakil direktur dari perusahaan VDA. Dan saat Lisa menanyakan keberadaan Junior, Arturo pun menunjukkan ponsel tabletnya yang di dalamnya terdapat agenda dan juga nomor telepon Junior. Code. Setelah mendapatkan tablet sekaligus passwordnya, Lisa pun segera pergi meninggalkan Arturo dengan mengunci pintu dan mematahkan kuncinya. Dan beberapa saat kemudian, para penjaga pun mendatangi ruang Arturo untuk memastikan keadaan. Namun karena pintunya terkunci, maka mereka pun terpaksa harus mendobraknya. Dan singkat cerita, Lisa pun terlihat sedang mengawasi pria bernama Junior. Dan setelah Junior pergi, Lisa pun langsung menodong supir Junior dan memaksanya untuk masuk ke dalam mobil. Dan ternyata Sob, supir Junior ini telah lama memata-matai Barbosa. Namun sampai saat ini dia belum ada kesempatan untuk melakukan tindakan. Karena itulah dia menyerahkan semuanya kepada Lisa dan siap membantu Lisa jika diperlukan. You have courage, but you can't do it alone. Singkat cerita, Junior yang hendak kembali ke mobilnya pun langsung ditodong oleh Lisa dan langsung membawanya ke suatu tempat. On your knees. Kemudian Lisa pun menyuruh Junior untuk menelpon ayahnya dan mengatakan jika Lisa ingin melakukan pertemuan langsung dengan Barbosa. I want your father. Call him and say I will exchange you for a meeting with him. Fala, Júnior. Eu fui sequestrado. Ela quer me trocar por encontro com ele. Kemudian asisten Barbosa yang mengangkat telepon dari Junior meminta untuk berbicara langsung dengan Lisa. I'm listening. Dan ternyata Sob, asisten Barbosa ini malah menyuruh Lisa untuk menembak Junior. Karena selama ini Barbosa telah menganggap Junior hanya sebagai beban saja. Just go right ahead and shoot him. Kemudian Junior pun mengakui jika selama ini dia telah diabaikan oleh ayahnya sendiri karena selalu menentang bisnis pembuatan dan juga peredaran obat palsu Pubex. Karena itulah jika Lisa ingin menghancurkan pabriknya, maka Junior dengan senang hati akan membantu Lisa. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di pabrik pembuatan Pubex. Dan dengan Junior bersamanya, maka Lisa pun bisa leluasa masuk ke area pabrik tersebut. Dan sebelum masuk lebih dalam, Lisa pun mengaktifkan timer bom yang dia sembunyikan di dalam bagasi mobilnya. Kemudian Junior pun menjelaskan jika di pabrik tersebut, Barbosa telah melakukan kerja paksa kepada penduduk lokal dan bahkan Barbosa juga memaksa para orang tua dan juga anak-anak untuk ikut bekerja di sana. Sementara penduduk lokal tersebut
tidak ada satupun dari mereka yang berani menentang perintah Barbosa. Karena selama ini mereka terus diintimidasi oleh para kartel anak buah Barbosa. Lalu saat mereka hendak masuk ke dalam, seorang penjaga pun berusaha mencegahnya. Dan setelah para pekerja keluar, Lisa pun mulai menghancurkan beberapa ruang produksi. Mendengar ledakan itu, para kartel pun mulai berdatangan hingga pertempuran pun terjadi. Dan saat Junior tertembak, dia pun meminta granat kepada Lisa karena dia ingin mengakhiri hidupnya dengan menghancurkan pabrik tersebut. You have to go. Lalu saat beberapa kartel mendekati Junior, Engole essa, pai. kemudian Lisa yang sempat tertembak pun terlihat mengaktifkan beberapa bom. Dan sayangnya sob, Lisa yang merasa jika dia telah kehilangan orang-orang yang selama ini dia sayangi, kini bermaksud untuk mengakhiri hidupnya bersamaan dengan ledakan yang akan terjadi. Kemudian bom yang telah disiapkan Lisa di mobilnya pun kini mulai meledak. Sementara itu, para penduduk lokal yang menemukan keberadaan Lisa langsung membawanya. Dan setibanya di pemukiman penduduk lokal, mereka pun membawa Lisa ke hadapan sesepuh yang ada di sana. Ela ainda pode. Mengetahui jika Lisa masih hidup, sang sesepuh pun langsung mengobati Lisa. Sementara itu, pimpinan kartel yang ternyata masih hidup langsung melapor kepada anak buah Barbosa terkait aksi Lisa yang telah menghancurkan pabrik mereka. Kemudian dia pun diperintahkan untuk segera menemukan keberadaan Lisa. E morto por Lisa Jansen. Ok, entendi. Singkat cerita, setelah mendapat pengobatan, Lisa pun kini mulai tersadar. E a ressurreição? Dan saat Lisa sedang berjalan menyusuri pemukiman penduduk lokal, dia pun jadi tahu jika ternyata para penduduk menderita berbagai penyakit akibat dijadikan kelinci percobaan untuk melihat efek dari obat Pubex. Olha pra minha filha. Eles deram remédio pra gente. Kemudian seorang perempuan pun memohon kepada Lisa untuk menyelesaikan semuanya. Karena jika Barbosa masih hidup, maka dia akan membangun kembali pabrik obatnya. Mendengar itu, Lisa pun bermaksud akan segera mengurusnya. Namun karena Lisa harus bisa keluar terlebih dahulu dari tempat tersebut, maka dia pun meminta bantuan kepada Romy untuk menjemputnya. Dan beberapa saat kemudian, Romy pun kembali menghubungi Lisa dan mengatakan jika dia telah mengirim helikopter yang akan menunggu Lisa di titik penjemputan. Dan Romy juga telah mengutus seorang prajurit bernama Richard yang akan membantu Lisa untuk menuju ke titik penjemputan. Sementara itu, para kartel pun terlihat sedang menuju pemukiman penduduk lokal. Dan di saat yang bersamaan, Richard yang ditugaskan untuk membawa Lisa ke titik penjemputan terlebih dahulu telah tiba di pemukiman tersebut. Dan tanpa berlama-lama sob, mereka pun segera berangkat menuju titik penjemputan. Lalu beberapa saat kemudian, para kartel yang baru tiba di pemukiman penduduk pun langsung mencari keberadaan Lisa. Eu vou queimar cada casa desse vilarejo se não me trouxerem ela aqui. Dan setelah mengancam salah satu anak kecil, akhirnya sob, perempuan itu pun terpaksa mengatakan jika Lisa sudah pergi menuju ke titik penjemputan. Seketika itu, para kartel pun segera berangkat untuk mengejar Lisa. Kemudian Lisa yang telah tiba di titik penjemputan
langsung diserang oleh seorang sniper. Dan saat helikopter penjemput telah datang, seorang prajurit pun langsung menyerang si sniper. Kemudian para kartel yang baru tiba di sana langsung menyerang mereka hingga pertempuran pun kembali terjadi. Kemudian pasukan penjemput pun segera mengawal Lisa dan juga Richard yang sedang terluka akibat tertembak di kakinya. Sementara para kartel dibagi menjadi dua kelompok untuk mengepung pasukan penjemput. Dan saat para kartel terlibat baku tembak melawan pasukan penjemput, si pimpinan kartel pun terlihat sedang menyelinap mendekati Lisa dan juga Richard. Setelah menghabisi Richard dengan brutal, dia yang penasaran dengan kemampuan Lisa pun mencoba menantang Lisa untuk melakukan duel adu pisau. Akhirnya sob, Lisa berhasil menghabisinya hanya dalam sekejap mata. Kemudian Lisa dan beberapa pasukan penjemput yang selamat pun segera pergi meninggalkan tempat tersebut. Lalu beberapa hari kemudian, Barbossa pun dikejutkan dengan pemberitaan terkait perusahaan Videa yang telah ditutup secara paksa karena pemerintah telah menemukan keberadaan penduduk lokal yang telah dijadikan sebagai objek uji coba terhadap obat palsu Barbossa. Kemudian datanglah supir junior yang sengaja diutus oleh Lisa untuk mengeksekusi Barbossa. Bonjour, Monsieur Barbossa. Akhirnya sob, Lisa berhasil menyelamatkan para penduduk lokal sekaligus menuntaskan misi balas dendamnya. Sementara Barbossa sendiri kini harus berakhir dalam kehancuran. Nah, jadi sob, sehebat apapun dirimu, setinggi apapun kesuksesanmu, jika itu semua dibangun di atas penderitaan orang lain, maka lambat laun semuanya akan berakhir dalam kehancuran. Karena Tuhan sudah merumuskan bahwa sekuat apapun kebatilan mencoba untuk berkuasa, pada akhirnya kebatilan itu pasti akan lenyap. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap." Quran Surat Al-Isra ayat 81.